Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di hari ini di materi teori akuntansi yang akan kita bahas. Di pertemuan kali ini kita sudah sampai di bab 6, yaitu di materi kewajiban. Oke, dari materi yang akan saya jelaskan di sini, ini merupakan materi yang saya ambil dari buku Suwarjono, buku teori akuntansi. Oke, yang pertama terkait dengan kewajiban. Saya akan membahas terkait dengan sebenarnya yang disebut dengan kewajiban itu apa sih. Jadi kewajiban itu berdasarkan rangka konseptual itu merupakan suatu pengorbanan dari manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang cukup pasti dan timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha yang fungsinya untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain pada masa yang akan datang. Jadi intinya untuk kewajiban itu sama dengan pembahasan kita sebelumnya. Adanya kewajiban itu merupakan suatu akibat dari transaksi dari kejadian masa lalu. Jadi, untuk pengorbanan manfaat ekonomi, manfaat dari kewajiban itu bisa kita terima pada masa yang akan datang. Dan itu sudah cukup pasti. Jadi kita itu pasti untuk masa yang akan datang itu kita akan mengeluarkan dari kewajiban kita kepada untuk misalkan kepada entitas lain dalam bentuk misalkan transfer aset atau penyerahan dari jasa. Dan itu kenapa bisa seperti itu? Karena diakibatkan oleh transaksi atau kejadian pada periode sebelumnya. Jadi berdasarkan definisi ini kita bisa melihat, kita bisa mengetahui sebenarnya karakteristik utama dari kewajiban itu apa sih? Oke, kita lihat di sini. Karakteristik dari kewajiban. Pertama, saya kasih tanda garis bawah. Jadi, adanya pengorbanan dari manfaat ekonomi masa datang. Karakteristik pertama, yaitu pengorbanan dari manfaat ekonomi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, dari definisi ini kita bisa menyimpulkan kalau karakteristik dari kewajiban yang kedua yaitu menjadi keharusan sekarang atau disebut dengan obligation, menjadi keharusan sekarang. Dan yang ketiga, yang paling utama di sini, munculnya kewajiban itu dikarenakan adanya akibat dari transaksi. Akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi di sini kita bisa melihat ada tiga karakteristik utama dari kewajiban. Yang pertama yaitu untuk kewajiban itu merupakan pengorbanan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Pengorbanan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Jadi di sini kewajiban itu menjadi tegas. Karena apa? Karena didukung di dalamnya itu ada keharusan untuk bisa membayar kas. Dan juga dengan adanya kewajiban itu teridentifikasi untuk terbayar. Kenapa? Karena itu kalau kewajiban berarti kan secara hukum kita itu mempunyai kewajiban untuk membayar sesuatu, mengeluarkan aset kita. Dan itu sudah disahkan secara hukum. Jadi pada masa yang akan datang itu kita mempunyai keharusan, kita mempunyai kayak kepaksaan, baik itu secara hukum maupun secara moral kita untuk membayar, baik itu kas, jasa, dan lain sebagainya. Dan untuk bisa disebut sebagai suatu kewajiban berdasarkan karakteristik yang pertama ini, objek itu harus ada suatu tugas. Yang pertama disebut dengan kewajiban. Kalau objek itu harus, pertama saya tulis di sini, harus ada tugas atau dati. Yang pertama ya, harus ada tugas dati. Yang kedua, selain tugas, kalau ada tugas kita harus mempunyai responsibility, ada tanggung jawabnya. Jadi dengan adanya tugas kita mempunyai tanggung jawab.
Tanggung jawab untuk apa? Tanggung jawab yang kita berikan kepada pihak lain yang di dalamnya mengharuskan suatu kesatuan usaha itu untuk melunasi, untuk menunaikan, untuk melaksanakan. Caranya bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita pada masa yang akan datang tersebut? Caranya yaitu dengan mengorbankan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Misalkan gini, saya mempunyai utang. Utang saya yaitu 100 juta misalkan. Dari 100 juta ini harus saya bayar selama misalkan 10 tahun. Dan setiap bulannya misalkan saya mempunyai kewajiban membayar angsurannya misalkan 1.500.000. Nah, di sini ini kan merupakan uang 100 juta ini kan sudah saya terima di muka. Dan untuk pengorbanan manfaat ekonomi masa yang akan datang, pengorbanan yang pasti pada masa yang akan datang ini, saya harus selalu membayar angsurannya setiap bulan, yaitu sebesar 1.500.000 dalam setiap tahun. Jadi untuk kewajiban membayar angsuran ini sudah cukup pasti pada masa yang akan datang. Yang diakibatkan karena apa? Karena hutang saya di periode sebelumnya. Jadi untuk pengorbanan manfaat ekonomi, untuk poin yang pertama di sini, itu diwujudkan dalam bentuk transfer atau penggunaan aset ataupun kesatuannya. Jadi, untuk jumlahnya di sini, saya katakan di sini cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang. Jadi jumlah rupiah pengorbanan itu sudah ditentukan sebelumnya. Seperti contoh saya tadi, dengan utang saya sebesar 100 juta ini sudah ditentukan sebelumnya. Kalau setiap bulan itu saya harus membayar sejumlah 1.500.000 selama 10 tahun. Jadi di sini sudah pasti, sudah dari adanya penerimaan hutang ini, untuk pengorbanan setiap sebulannya saya harus mengeluarkan uang sekian selama sekian periode. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang pertama penjelasannya seperti itu. Yang kedua, selain itu juga ada kriteria selanjutnya, yaitu menjadi keharusan sekarang atau disebut dengan obligation. Ini kan menjadi keharusan sekarang. Ini poin yang kedua. Jadi sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu tadi, itu memunculkan adanya keharusan sekarang. Kapan sih sekarang itu? Oke, sekarang di sini yaitu pada saat perusahaan itu mengorbankan manfaat ekonomiknya. Jadi, transaksi atau kejadian masa lalu menimbulkan keharusan sekarang suatu kesatuan usaha pada tanggal pelaporan, yang berarti bahwa seandainya pada saat sekarang itu perusahaan itu harus mentransfer, harus mengorbankan manfaat ekonomi, maka hal tersebut harus dilakukan. Jadi sebagai contoh saya tadi, kalau misalkan setiap bulan saya harus mengangsur sebanyak 1.500.000, itu merupakan suatu kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi itu merupakan pengorbanan yang harus dilakukan setiap bulannya. Jadi kewajiban sekarang yang menimbulkan kewajiban itu sifatnya ada, pertama sifatnya ada kontraktual. Yang kedua sifatnya yaitu konstruktif. Yang ketiga ada difungsikan untuk keadilan, karena saya sudah diberikan pinjaman, maka di sini dengan demi keadilannya kita harus melunasi kewajiban tersebut. Yang keempat bergantung pada apa? Kepada yang meminjamkan dana kita. Jadi saya jelaskan yang pertama berdasarkan kontraktual. Kontraktual itu seperti apa sih? Jadi dengan adanya kontrak, dengan adanya kesepakatan ini tadi mewajibkan, mengharuskan, atau dengan adanya kontrak perjanjian tadi itu menguatkan karena kita itu membuat suatu kesepakatan berdasarkan suatu peraturan hukum. Jadi kewajiban usaha dari suatu kesatuan usaha tadi ada
bukti hitam di atas putihnya. Dinyatakan secara eksplisit ataupun juga implisit, dan itu juga mengikat antara kedua belah pihak. Maka dikatakan yang pertama itu ada keharusan kontraktual. Yang kedua ada keharusan konstruktif. Keharusan konstruktif ini. Jadi keharusan yang muncul akibat kebijakan suatu kesatuan usaha. Fungsinya untuk apa sih? Oh, untuk menjalankan dan untuk juga memajukan usahanya. Untuk bisa memenuhi praktek usaha yang baik. Yang ketiga, ini difungsikan untuk apa? Untuk keadilan. Jadi keharusan yang ada sekarang, misalkan untuk membayar angsuran setiap bulan tadi, itu menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Karena apa? Karena pertama kita sudah ada kesepakatan kontraktual tadi. Yang kedua itu juga secara moral, kalau namanya kewajiban ya harus kita bayar. Yang namanya hutang ya harus kita lunasi. Yang keempat, yang terakhir tadi ada kewajiban bergantung. Jadi keharusan pada suatu kondisi ataupun situasi yang melibatkan ketidakpastian. Jadi di sini kalau misalkan dari entitas yang diberikan pinjaman tadi dalam suatu waktu misalkan mengalami kebangkrutan atau mengalami suatu kondisi yang tidak diinginkan, maka dari entitas yang memberikan pinjaman harus juga mencadangkan yang namanya piutangnya tadi, ada namanya akun cadangan kerugian. Oke, jadi untuk karakteristik yang kedua tadi menjadi keharusan sekarang. Itu ada 3 poin di situ. Pertama, ada yang namanya saya sampaikan tadi, ada yang namanya yaitu satu, ada keharusan kontraktual. Keharusan kontraktual. Yang kedua, keharusan konstruktif. Yang kedua, konstruktif. Yang ketiga, ada keharusan demi keadilan. Yang keempat ada keharusan bergantung, yaitu keharusan pada suatu kondisi atau situasi yang melibatkan suatu ketidakpastian. Jadi suatu entitas itu karena kayak namanya piutang, itu ada yang namanya piutang tertagih dan juga ada kalanya piutang itu tidak tertagih, maka dari perusahaan itu harus mencadangkan dari piutangnya agar nanti tidak mengalami kerugian. Oke, itu terkait dengan pembahasan yang di poin kedua terkait dengan karakteristik dari kewajiban. Untuk karakteristik kewajiban yang ketiga, yaitu kewajiban itu timbul dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Jadi, untuk bisa mengikuti atau mengakui sebagai suatu kewajiban, maka selain definisi atau kriterianya apa sih? Oh, ada keterukuran, ada keberpautan, ada keterandalan, itu harus dipenuhi. Maka kewajiban itu juga harus muncul dari suatu kondisi atau keadaan yang diakibatkan oleh peristiwa pada masa sebelumnya. Jadi yang disebut transaksi masa lalu itu adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang. Keharusan sekarangnya itu apa? Oh, saya harus melunasi kewajiban saya. Dan itu sifatnya telah terjadi. Jadi ada 3 karakteristik utama dari kewajiban. Pertama tadi, kewajiban itu muncul dari manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Pengorbanan manfaat ekonomis masa yang akan datang. Yang kedua, kewajiban itu menjadi keharusan sekarang. Nih, yang ketiga, kewajiban itu muncul karena akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Itu definisi karakteristik kewajiban yang kita ambil dari definisi yang ada di pembahasan kita. Yang kedua, ada karakteristik pendukung. Tadi kan karakteristik utamanya ya. Sekarang karakteristik pendukung. Karakteristik pendukung dari kewajiban itu seperti apa? Oke, jadi karakteristik pendukung ini itu hanya menegaskan bahwa kewajiban itu tidak membatalkan suatu objek atau disebut sebagai kewajiban. Jadi ini hanya untuk pendukungnya saja.
Apa sih karakteristik pendukungnya itu? Oke, yang pertama di sini saya tulis aja karakteristik pendukungnya, yaitu melibatkan adanya pembayaran kas. Maaf. Satu, ada karakteristik pendukungnya adanya pembayaran kas. Jadi ada pembayaran kas. Maksudnya apa? Jadi dengan adanya kewajiban kita itu mengharuskan suatu entitas atau kita itu membayar kas pada waktu dengan jumlah rupiah tertentu pada masa yang akan datang. Jadi untuk menjadi kewajiban itu harus ada penyerahan aset. Ya, walaupun itu memang bukan satu-satunya yang mensyaratkan, oh adanya kewajiban itu hanya harus berdasarkan aset, enggak. Tetapi itu hanya untuk pendukung aja. Salah satunya kewajiban itu muncul dari adanya penyerahan aset, walaupun juga kewajiban itu bisa berupa barang, bisa juga penyerahan jasa. Maka dikatakan di sini pembayaran kas ini merupakan karakteristik pendukung. Untuk yang kedua, untuk karakteristik pendukung yang kedua yaitu adanya identitas terbayar jelas. Identitas terbayar jelas. Maksudnya apa? Jadi, untuk bisa menjadi kewajiban pada suatu akhir tahun, pada saat identitas itu terbayar, itu tidak harus diketahui. Jadi, yang penting bahwa keharusan sekarang itu pengorbanan sumber ekonomi pada masa yang akan datang telah ada. Jadi untuk pengorbanan ekonomi atau kewajiban kita itu yang penting itu sudah terbayar, sudah lunas. Misalkan saya tadi sebutkan, oh setiap bulan saya mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sebesar 1.500.000. Saya contohkan tadi kan seperti itu. Dengan adanya karakteristik pendukung yang kedua ini, identitas terbayar jelas, maka nominal 1.500.000 itu kan yang terpenting sudah terbayarkan pada misalkan angsuran bulan Desember ini. Nah, untuk identitas yang membayarnya itu bisa, yang membayar itu saya sendiri, saya kasih, ini pembayaran atas nama ini. Bisa juga yang kedua, misalkan ada orang yang membantu saya untuk membayarkan. Tapi untuk yang membayarkan tadi, yang membantu saya tadi, itu tidak bersedia untuk memberikan identitasnya. Jadi identitasnya disembunyikan. Jadi kesimpulannya di sini untuk karakteristik pendukung itu tidak harus identitasnya itu diketahui oleh entitas yang menerima pembayaran. Jadi membayar hutang itu tidak harus diketahui identitasnya. Perusahaan tidak perlu mengetahui siapa identitas yang membayar piutang tadi. Yang terpenting jumlahnya kewajiban tadi terbayarkan. Oke, karakteristik pendukung yang kedua seperti itu. Sedangkan yang karakteristik yang ketiga, yang namanya kewajiban itu berkekuatan hukum. Jadi yang ketiga itu ada izin, ada legalnya, berkekuatan hukum, dan juga dapat dipaksakan secara hukum. Jadi dengan adanya daya paksa secara yuridis ini, di sini menunjukkan bahwa dari kewajiban tersebut memang ada. Dengan adanya kewajiban tersebut itu bisa dibuktikan baik secara hukum maupun secara material. Jadi ada perjanjiannya, ada kesepakatannya, ada buktinya. Tetapi untuk daya paksa yang melekat pada klaim hukum ini bukan merupakan suatu syarat mutlak. Jadi kalau misalkan ada suatu kewajiban yang tidak ada landasan hukumnya, tetap aja itu merupakan suatu kewajiban. Atau jika ada kewajiban yang tidak ada legalnya, tidak ada kekuatan hukum, itu tetap mengharuskan dari yang mempunyai hutang tadi membayarnya. Jadi untuk kewajiban membayar hutang, membayar kewajiban itu bukan karena adanya legalnya,
bukan adanya karena paksaannya, tetapi karena minat, karena juga karena kepentingan dari pihak itu. Oh, yang namanya hutang itu sampai kapanpun ya tetap hutang, ya harus kita lunasi. Jadi karena moralitas dari masing-masing personalnya sendiri. Jadi ada 3 karakteristik pendukung dari kewajiban berdasarkan pengertian ini, maupun karakteristik utama berdasarkan definisi dari kewajiban. Oke, yang pertama terkait bahasan saya di kewajiban sudah saya cukupkan dulu aja. Nanti untuk subbab selanjutnya akan saya bahas di slide saya atau penjelasan video saya selanjutnya. Oke, saya kira yang saat ini untuk definisinya dulu sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.